Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Opi Yulandari dengan NIM 70200120013 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan membahas review jurnal mengenai pencemaran air di luar dan di dalam negeri. Nah, jurnal yang pertama dengan judul The Prospect of Using Moral Instruments in Sustaining Water Resources in Malaysia, a Case Study of the Malaga River, dengan nama penulis Ang Kian Huan, yang diterbitkan oleh Geografia Online TM Malaysia Journal of Society and Space pada tahun 2014. Masalah yang dipaparkan yaitu air sungai Melaka tercemar dan berada dalam kondisi kritis karena sebagian besar pabrik yang dibangun berdekatan dengan sungai. Penggunaan lahan untuk pembangunan di dekat sungai bukanlah kesalahan besar, namun hal tersebut disebabkan oleh sikap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah peduli terhadap lingkungan seperti air di sungai, membuang limbah kimia ke saluran pembuangan dan membiarkannya mengalir ke sungai. Keadaan ini dapat terjadi apabila terutama kepada masyarakat yang tidak takut terhadap hukum, tidak simpati dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kualitas air sungai yang terpengaruh akan menjadi rumah bagi virus dan bakteri untuk reproduksi yang dapat menyebabkan hewan air menjadi keracunan dan atau bahkan kematian. Selain itu, pencemaran air tidak hanya dapat menyebabkan kematian hewan air, tetapi juga dapat menyebabkan kepunahan spesies air. Misalnya, struktur kimia air adalah HOH. Ketika ada zat asing yang bercampur dengan air, pasti akan mengubah struktur kimia air dan dapat mengakibatkan hilangnya struktur oksigen dalam air. Oleh karena itu, kondisi ini dapat menyebabkan peluang hewan air untuk hidup dan bertahan hidup di Sungai Melaka sangat tipis, dan juga dapat menyeret spesies tumbuhan bersama-sama menderita, karena tumbuhan juga membutuhkan air untuk melakukan proses fotosintesis seperti bernafas. Dengan menggunakan oksigen dalam struktur air, jadi air yang terkontaminasi akan mempengaruhi hewan, air, dan spesies tumbuhan. Nah, untuk jurnal yang kedua dengan judul Studi Pencemaran Logam Berat Merkuri atau Hg di Perairan Sungai Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, yang ditulis oleh Ainuddin dan Widiawati pada tahun 2017. Untuk penerbit tidak dicantumkan pada jurnal tersebut. Masalah yang dipaparkan yaitu Sungai Tabobo merupakan sungai yang terdapat di Kecamatan Malifut yang di sekitarnya terdapat pertambangan emas yaitu tambang PT NHM, Nusa Halmahera Mineral, dan pertambangan secara tradisional yang dikelola oleh masyarakat. Akibat dari kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh pihak perusahaan swasta maupun penambang masyarakat, sehingga diduga terjadi pencemaran di sekitar Sungai Malifut yang akhirnya menuju ke Teluk Kao yang ada di sekitar sungai. Hal ini diperkuat dengan pemberitaan koran Kompas tahun 2011 yang menyatakan bahwa banyak nelayan di pesisir Teluk Kao berhenti melaut karena hasil tangkapan ikan maupun udang sudah berkurang sehingga warga lebih mengandalkan kopra. Hal ini dipicu oleh pembuangan limbah pengolahan emas ke perairan setempat melalui sungai di sekitar Teluk Kao. Nah, untuk persamaan, kedua jurnal sama-sama membahas tentang masalah mengenai pencemaran air, serta kedua jurnal juga menyajikan data yang mudah untuk dipahami. Untuk perbedaannya, dari segi perbedaan jurnal yang pertama lebih menitik beratkan pembahasan mengenai bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan alam sekitar, khususnya sumber air di sekitar Sungai Melaka, sedangkan untuk jurnal yang kedua pembahasannya lebih berfokus kepada bagaimana kandungan bahan pencemar seperti bahan kimia dan fisika yang terdapat di Sungai Tabobo, khususnya logam berat merkuri atau Hg. Nah, kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, untuk jurnal yang pertama pada proses pembahasan disajikan juga data-data yang lengkap untuk lebih mendukung, sedangkan untuk jurnal yang kedua bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami dan dimengerti.
serta pembahasan pada jurnal sesuai dengan topik yang dibicarakan. Untuk kekurangannya, untuk jurnal yang pertama, bahasa yang digunakan tergolong rumit dan susah untuk dipahami karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Malaysia. Sedangkan untuk jurnal yang kedua tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengatasi kasus tersebut. Yang terakhir adalah solusi. Nah, pada kasus yang pertama, solusi yang bisa digunakan untuk permasalahan tersebut adalah adanya kesadaran untuk mengubah sikap dan perilaku dari warga masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitaran sungai. Sebagai warga masyarakat, kita harus lebih meningkatkan rasa tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan menyayangi alam sekitar seperti sumber air itu sendiri. Sedangkan untuk kasus yang kedua, solusi yang bisa digunakan untuk permasalahan tersebut adalah pemerintah ataupun warga sekitar perlu menyiapkan tempat khusus yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan limbah dari pabrik yang berada di sekitaran sungai, sehingga limbah pabrik tersebut tidak dibuang lagi ke sungai yang menyebabkan tercemarnya air sungai tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.